Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Al-Falah Media yang saya hormati, mari kita lanjutkan pengajian kitab Takrib karya besar Al-Imam Abi Syuja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yajuzu isti'malu awani dzahabi al-fiddati. Tidak boleh bagi laki-laki atau perempuan, bagi anak-anak pun juga tidak boleh menggunakan alat rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak. Piring dari emas atau dari perak, gelas, sendok, la fi aklin wala fi syarbin wala ghairihima. Tidak boleh dipakai untuk makan, minum. Ini merupakan budaya jahiliyah, budaya orang-orang kuno. Jadi yang bersombong-sombongan dengan materi, ia bisa memperkaya diri dengan menggunakan alat-alat rumah tangga yang terbuat dari emas atau perak. Sebagaimana haram menggunakan alat-alat dari emas dan perak untuk kebutuhan kita sehari-hari, mau makan, minum, mau soko untu atau cukil selilit, mau tusuk tusuk konde. Bukan, itu adalah perhiasan. Mau menggunakan untuk alat untuk membakar dupa, menyan yang terbuat dari emas dan perak. Diharamkan juga menyimpan, mengoleksi. Yahrumu ittikhadhu min ghairi isti'malin fil as-sahih. Menyimpan, mengoleksi, menurut kaul yang ashah itu pun juga tidak boleh. Tapi kalau muqabil ashah, menurut kaul dhaif, menurut kaul di bawah ashah, ini hukumnya diperbolehkan. Ini cocok bagi yang kolektor, yang sekaligus berkecimpung di barang-barang lama. Wa yahrumu aidun al-ina wal matliyu bi dhahabin aw fiddatin in hasala minat tilai syai'un bi ardihi 'alan nar. Haram juga menggunakan alat-alat rumah tangga yang disepuh dengan emas atau perak. Mungkin sendok atau gelas yang diteritis, yang dihiasi emas atau perak. Batasannya apabila ketika ini dipanaskan di atas api, ini bisa meleleh. Kandungan emas atau peraknya meleleh, berarti ini sudah masuk kategori haram, ya. Jadi
Wa yahrumu aidon al-inau al-matliu bidhahabin aw fiddatin. Apabila ketika dipanaskan di atas api, kandungan emas dan atau peraknya itu menjadi mencair atau meleleh, berarti itu sudah masuk kategori banyak. Wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima minal awani. Tapi untuk wadah selain emas dan perak itu hukumnya boleh. Bahkan dari bahan-bahan yang lebih tinggi di atas emas perak pun malah boleh. Kaina'i yakutin dan lain sebagainya. Kenapa justru yang mungkin dari bahan intan, bahan berlian dan lain sebagainya menjadi tidak apa-apa? Iya, karena masyarakat umum tidak banyak tahu dengan bahan-bahan yang lebih tinggi di atas emas. Masyarakat umum lebih tahunya emas dan perak, dan itu sudah merupakan dambaan semua pihak. Dambaan apa? Ada orang semua tahu bahwa emas dan perak adalah bahan luar biasa menurut mereka. Nah, untuk yang intan dan seterusnya itu akan diketahui oleh orang-orang tertentu saja, paling orang-orang yang memang berkecimpung di bidang itu. Jadi, dan itu pun jarang sekali orang menggunakan perhiasan dari itu, apalagi menggunakan alat-alat rumah tangga dari bahan-bahan di atas emas. Adapun kalaupun ada, maka hukumnya boleh sama dengan bahan-bahan murahan lainnya, dan orang tidak menjadi sendoknya terbuat dari mutiara, sendoknya terbuat dari intan, berlian. Tidak akan heran. Paling dikira besi itu aja, tembaga, sebagaimana alat-alat rumah tangga, aluminium dan lain sebagainya. Jadi hukum itu mengiktibar atau melihat daripada yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Karena emas dan perak itu sudah sangat tinggi bagi orang umum, dan ketika ada alat yang terbuat dari emas dan perak, wah dan menjadi kecemburuan sosial, maka itu haram. Tapi ketika meskipun mahal bagaimanapun tapi tidak tertarik, maka hukumnya tidak haram. Jadi wa yajuzu istimalu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati minal awani. Wa yahrumul ina'u al mudabbabu bi fiddatin bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Haram menggunakan wadah yang ditambal dengan perak dengan tambalan sudah masuk kategori besar menurut urfi, yang tujuannya untuk perhiasan atau kemewahan. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza. Tapi apabila besar tapi ada sebuah kebutuhan, bukan lizinatin, ya boleh, tapi ma'al karoha. Au soghiratan urfan lizinatin kurihat, atau kecil tapi tujuannya untuk perhiasan, maka hukumnya makruh. Tapi kalau kecil demi kebutuhan, ada kepentingan, maka hukumnya boleh dan tidak makruh. Amma dabbatu zahabi fatahrumu mutlaqon kama sahahahun Nawawi. Adapun tambalan yang terbuat dari emas, maka hukumnya mutlak,
haram, sebagaimana disahihkan oleh Al-Imam Nawawi. Faslun fi istimali alati siwaki. Pasal ini menerangkan tentang siwak dan alat atau dari bahan apa, terbuat dari kayu apa yang bisa dibuat untuk bersiwak. Termasuk juga bagaimana umpama ada orang bersiwak pakai kain dan lain sebagainya, apakah ini juga termasuk boleh dan mendapatkan pahala, akan dibahas di dalam pasal ini. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasati mawadi'a ashaddu istihbaban inda taghayyuril fahmi, dan seterusnya. Bersiwak ini salah satu yang sangat dianjurkan, sangat disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga termasuk min sunanil wudu. Kanjeng Nabi bersabda, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya aku nanti tidak memberatkan umatku, akan saya wajibkan siwak ini. Siwak tak wajib, akan saya wajibkan, karena menurut beliau dan menurut penelitian pun juga siwak kaya manfaat. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi di saat menjelang wafat masih minta siwak kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan siwak bisa besar pahala sholat. Jadi 2 rakaat tanpa siwak akan jauh, bahkan bisa terpaut 70 derajat apabila sholat sunat 2 rakaat, apalagi sholat fardu ya, dengan menggunakan siwak terlebih dahulu. Wa yutlaqu siwak ala ma yustaku bihi min arakin wa nahwihi. Jadi as-siwak dipergunakan pada kegiatan yang menggosok gigi ya, dengan kayu arok dan semisalnya. Mau pakai kayu yang tumbuh di sekitar kita boleh juga, itu sudah mendapatkan pahala. Wasiwaku mustahabbun fi kulli halin. Siwak disunatkan di setiap keadaan. Apalagi kalau melihat kebiasaan orang Arab dalam kegiatan sehari-hari, ngobrol dengan teman-temannya pakai siwak, nyopir kendaraan, kerja sambil ngemut siwak. Itu menurut menjadi budaya bagi kaum Arab. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali setelah zawalnya, lingsirnya matahari bagi orang yang sedang berpuasa, baik puasa fardu atau sunat ya. Jadi setelah jam 12 istiwa atau pas masuk waktu zuhur ya, zawal, setelah zawal, jadi ketika waktu istiwa itu jam 12 istiwa persis, ketika matahari tepat di atas kita, itu namanya istiwa. Baru setelah kemudian 4 menit kemudian ya, itu adalah zawal. Itu hukumnya makruh bagi orang yang sedang berpuasa, baik puasa sunat atau
fardu. Wa tazulul karohatu bi ghurubi syamsi. Makruh akan selesai, akan hilang disebabkan nanti tenggelamnya matahari. Bi ghurubi syamsi. Ketika matahari tenggelam, meskipun karena antara ghurub dengan maghrib itu beda ya. Jadi ketika ghurub maka pakai siwak boleh karena menjelang berbuka puasa, apalagi sudah masuk waktu maghrib. Wakhtarun Nawawi adamal karohati mutlaqan. Tapi menurut Al-Imam Syekh Al-Imam Nawawi Al-Mujtahid ya, tidak makruh secara mutlak, tidak makruh. Kapanpun boleh, kapanpun sunat dan berpahala. Meskipun ba'da zawal, meskipun dia sedang melakukan puasa fardu atau sunat. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak di 3 tempat ini sangat-sangat dianjurkan ya. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama sangat dianjurkan bersiwak ketika mulut mulai ya berubah atau berbau ya. Mungkin karena terlalu lama diam, artinya tidak minum, tidak makan. Azm sukutun tawilun wa huwa tarkul akli ya, tidak makan, tidak minum itu menjadikan bau mulut akan ketara. Di saat itulah bersiwak sangat-sangat dianjurkan. Berikutnya, pesani indal qiyami minan naumi. Sangat dianjurkan lagi bersiwak ketika bangun dari tidur. Jadi bangun tidur langsung bersiwak setelah berdoa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, bangun tidur langsung berzikir kepada Allah dengan membaca doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada kita semuanya. Langsung bersiwak, luar biasa. Wasalisu indal qiyami ila sholati fardhon aw naflan. Yang ketiga adalah ketika mau mendirikan sholat, bersiwak dulu. Bersiwak akan sangat besar pahalanya, akan dilipat gandakan pahala ketika mampu melaksanakan siwak di saat menjelang sholat, seperti mau baca Quran ya, mau baca ilmu, mau ngaji, mau qala rahimahullahu ta'ala melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa yabda'u bil janibil aymani min famihi. Jadi disunatkan untuk dimulai dari arah kanan, dari bagian kanan di dalam mulutnya, kemudian dijalankan di atas, juga diusap dengan siwaknya secara lembut, dan kemudian di gigi kanan kiri digusi juga disiwaki. Ini akan baik sekali karena siwak mungkin sudah tidak banyak yang menyukai, apalagi anak-anak muda. Kalau tidak kita para santri, para orang dewasa yang menghidupkan sunnah Nabi yang satu ini ya, mungkin suatu ketika nanti akan punah. Anak kecil akan berkata demikian, jijik ini, ngapain ngemut kayu, makan kayu. Nah ini
Ini untuk kita laksanakan kesunatan ini sekaligus juga menghidup-hidupkan sunnah Nabi agar tidak punah, ya. Jadi kalau yang dewasa seperti kita sudah nggak mau bersiwak, apalagi yang lain. Demikian pembahasan tentang kesunatannya bersiwak.